Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krasna Parastuti dari Program Studi Fisika Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan diferensial parsial tentang bagaimana mengubah persamaan diferensial ini atau PDP, kita singkat PDP biasanya, mengubah dari bentuk analitik menjadi bentuk numeriknya. Nah, alasan dari kita mengubah bentuk analitik ke bentuk numeriknya adalah di mana seringkali ketika kita menganalisis suatu permasalahan yang ada di alam, maka kita akan memodelkannya ke dalam bentuk suatu persamaan. Salah satunya adalah persamaan diferensial parsial. Nah, untuk mencari solusinya, biasanya langkah pertama yang kita gunakan adalah menggunakan metode analitik. Nah, namun seringkali dalam masalah yang ada di alam ini, bentuk persamaan diferensial parsialnya atau PDP-nya ini tidak sederhana, sehingga metode analitik ini mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya. Maka muncullah metode baru, yaitu metode numerik. Jadi istilahnya metode numerik ini merupakan metode yang membantu metode analitik ketika metode analitik ini tidak bisa menyelesaikan secara langsung. Nah, dari situ adapun kelebihan dari persamaan analitik, metode analitik ini memiliki kelebihan nilainya hampir mendekati dengan nilai yang sesungguhnya atau nilai yang ada di alam. Nah, sedangkan metode numerik ini bentuknya adalah suatu pendekatan, maka nilainya lebih jauh dari nilai real yang ada di alam. Itu kekurangan dari metode numerik. Oleh karena itu, metode numerik ini merupakan langkah kedua setelah kita menggunakan metode analitik dan kita tidak bisa menyelesaikannya. Nah, jadi inti dalam video kali ini, di sini kita akan mengupas bagaimana mengubah dari persamaan analitik PDP menjadi bentuk ke persamaan numeriknya. Langsung saja ke slide berikutnya. Nah, ini dia. Pertama-tama kita menganalisa secara analitik persamaan diferensial parsial. Jadi secara umum persamaan diferensial parsial tentunya mengandung diferensiasi secara parsial atau diturunkan terhadap 2 ataupun 3 suatu dimensi. Bisa dimensi posisi, bisa dimensi waktu, atau dimensi apapun. Namun biasanya dalam permasalahan di alam antara diturunkan terhadap posisi, perubahan terhadap posisi, dan terhadap waktu. Nah, di sini adapun bentuk umum dari persamaan diferensial parsial seperti yang ada di sini, terdapat koefisien atau konstanta A, B, C, D. Yang pertama diturunkan terhadap posisi X sebanyak 2 kali turunan. Kemudian yang ini dilakukan turunan terhadap perubahan posisi dan perubahan waktu. Kemudian yang C, di sini ada suku penurunan U 2 kali terhadap perubahan waktu. Kemudian yang di D sini bisa bentuknya sebagai fungsi X, fungsi T, fungsi U, maupun fungsi turunan terhadap X dan turunan terhadap waktu. Nah, kemudian kita menggolongkan bentuk dari PDP ini menjadi 3 kategori untuk lebih memudahkan kita. Jadi kategori yang pertama adalah eliptik. Ciri dari eliptik yaitu ketika kita menghitung diskriminannya, yaitu B kuadrat minus 4AC, nilainya kurang dari 0. Kemudian ada kategori parabolik.
kategori parabolik ini jika memenuhi syarat saat diskriminannya sama dengan 0 atau B kuadrat sama dengan 4AC. Kemudian jika diskriminannya lebih besar dari 0 atau B kuadrat minus 4AC lebih besar dari 0, maka kita kategorikan sebagai PDP hiperbolik. Next. Nah, contoh dari persamaan diferensial parsial yang kategorinya hiperbolik adalah persamaan gelombang seperti ini. Kemudian yang dikategorikan ke bentuk parabolik, PDB parabolik, contohnya adalah persamaan yang kita bangga-banggakan, persamaan Schrödinger tentunya, dan juga persamaan difusi. Kemudian ada satu lagi kategori, yaitu kategori eliptik. Contohnya ada persamaan Poisson, persamaan Laplace, dan persamaan Helmholtz, seperti yang terlihat di sini. Nah, sebenarnya bentuk dari persamaan Laplace dan Poisson ini sama. Dia penurunan terhadap posisi 2 kali. Bedanya yang di Laplace ini dia sama dengan 0 atau di sini tidak ada sumbernya. Sedangkan kalau Poisson dia di sini disamadengankan sama suatu fungsi terhadap x dan y. Artinya di sini ada sumber dari sesuatu yang kita analisis itu tadi. Nah, setelah kita menganalisa secara analitik persamaan diferensial tadi, barulah kita masuk ke analisa numerik persamaan diferensial parsial. Seperti yang saya katakan tadi, analisa numerik ini adalah cara kedua kita menyelesaikan persamaan diferensial parsial ketika analisa analitik mengalami kesulitan. Nah, sebagaimana langkah kita yang pertama kali untuk memulai menumerikan, langkah pertama adalah menggunakan penyederhanaan dari deret Taylor. Adapun bentuk dari deret Taylor adalah yang di sini. Fx sama dengan Fx0 ditambah x min x0 per 1 aksen dikali F turunan pertama terhadap x0 ditambah x min x0 kuadrat per 2 faktorial F double aksen terhadap x0 dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita mencari nilai sesuatu fx ini, kita menggunakan pendekatan dari fungsi fx0 di sini. Nah, kemudian kita memisalkan x min x0 ini sama dengan h, maka deret Taylor dapat ditulis seperti ini. Nah, karena seperti yang dijelaskan tadi bahwa metode numerik ini merupakan pendekatan, maka kita hanya menggunakan dua suku yang pertama, yang di sini fx sama dengan fx0 ditambah h per 1 faktorial f aksen x0. Kemudian yang di sini merupakan suku koreksi. Nah, kalau misalkan kita kepingin menggunakan 4 suku atau 5 suku itu tidak apa-apa, diperbolehkan saja. Namun kembali lagi, karena kita merupakan metode pendekatan, makanya kita mempermudah diri sendiri. Kita hanya menggunakan 2 suku yang pertama saja. Nah, kalau mau memakai yang semuanya sehingga ya tidak apa-apa, tapi pasti menyulitkan diri kita sendiri. Nah, karena ada di sini kita hanya mengambil 2 suku pertama, berarti di sini ada pemotongan ya. Nah, yang terpotong ini, yang tidak kita pakai ini merupakan suku koreksi yang menyebabkan perhitungan kita tidak
Oke, kemudian kita mengubah dari dua suku deret Taylor, kita ubah ke bentuk numerik menjadi YI plus 1 sama dengan YI ditambah FXI, YI dikali dengan H yang ini tadi. Nah, kemudian kalau bentuk tadi kita ubah ke bentuk parsial, bentuknya menjadi seperti ini. UI plus 1, C sama dengan UI, C ditambah do U per do X dikali delta X. Nah, ini dia yang merupakan bentuk parsial, do U per do X. Kemudian bentuk dari parsial ini kita numerikan. Sebelumnya kita pahami dulu ya simbol-simbol yang kita gunakan. Nah, di sini kita menggunakan simbol U untuk menggambarkan nilai atau data yang sedang kita cari. Kemudian indeks I dan J ini di bawah. Indeks I ini merepresentasikan perubahan terhadap posisi X. Kemudian J di bawah ini merepresentasikan perubahan terhadap posisi Y. Nah, sedangkan yang ini, U, I, dan J yang ada di atas, indeks J di atas, maknanya yang I ini dia merepresentasikan perubahan terhadap posisi X, kemudian yang J, kalau dia di atas, merepresentasikan perubahan waktu. Nah, ini sebenarnya memudahkan kita sendiri ya, jadi karena ini dimensinya beda, I dimensi posisi dan J dimensi waktu, makanya kita taruh atas bawah, sedangkan kalau yang ini sama-sama dimensi posisi, maka kita taruh di bawah keduanya. Nah, balik lagi ke bentuk parsial, do U per do X, kita numerikan, bentuknya menjadi UI plus 1, C min UI, C dibagi dengan delta X. Nah, bisa dilihat karena di sini diturunkan terhadap perubahan posisi X, maka yang mengalami perubahan adalah indeks I-nya. I plus 1 min I, gitu. Selanjutnya, ya di sini ini semuanya maknanya sama saja, namun bedanya di sini bisa dilihat yang sini ya. UI plus 1 C min UIC. Di sini I plus 1, di sini UI. Dibagi delta X. Seperti halnya sama dengan yang Y, berarti yang mengalami perubahan adalah indeks J-nya. UI J plus 1 min UI J. Nah, di sini yang mengalami perubahan adalah indeks J. Kemudian yang di sebelah kanannya ini sebenarnya sama aja, namun ini I min 1. Kalau yang di sini dia pakai bias maju, kalau yang di sebelah kanan ini namanya dia bias mundur. Sama aja yang Y ya. Di sini J dikurangi J min 1 gitu. Kemudian untuk turunan dua kali bentuknya seperti ini. UI min 1, C min 2 UI, C ditambah UI plus 1, C dibagi dengan delta X kuadrat. Oh iya, tadi ya. Delta X ini nilainya merupakan perubahan posisi. Dan biasanya nilai delta X ini sudah kita tentukan dari awal. Nah, kemudian untuk menyelesaikan metode numerik ini terdapat 3 jenis metode, yaitu yang pertama metode eksplisit, metode implisit, dan metode yang ketiga metode Craig-Nicholson. Untuk yang metode eksplisit, cirinya adalah dia menggunakan waktu yang sekarang atau titik hentinya yang digunakan adalah J, waktu saat ini yang sudah diketahui. Nah, untuk yang metode implisit, intinya adalah dia menggunakan titik henti selanjutnya atau waktu selanjutnya. J plus 1, di sini J plus 1. Untuk indeks I-nya dia sama saja ya, karena memang diturunkan terhadap do X, perubahan sumbu X. Nah, kemudian untuk metode Craig-Nicholson, dia merupakan penggabungan dari metode eksplisit dan metode implisit.
dijumlahkan kemudian dirata-ratakan. Jadi dia menjumlahkan metode eksplisit dan implisit kemudian merata-ratakannya. Oke, kita masuk ke analisa numerik untuk persamaan Laplace. Kita ketahui bentuk umum dari persamaan Laplace adalah do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan Laplace ini dikategorikan ke persamaan eliptik karena diskriminannya atau B kuadrat minus 4AC kurang dari 0. Nah, kita langsung saja ya ke analisa numeriknya. Yang pertama di sini suku pertama do kuadrat T per do X kuadrat. Kita ubah ke numerik, bentuknya menjadi seperti ini. TI plus 1, C min 2 TI, C ditambah TI min 1, C. Di sini yang mengalami perubahan atau yang bergerak adalah indeks I-nya. Dibagi dengan delta X kuadrat, gitu. Kemudian untuk suku yang kedua, do kuadrat T per do Y kuadrat. Caranya sama saja seperti yang suku pertama, bedanya yang bergerak, karena ini diturunkan terhadap Y, maka yang bergerak adalah indeks J-nya. Dan dibagi dengan delta Y kuadrat. Oke, setelah mendapatkan kedua persamaan ini, keduanya dimasukkan ke persamaan Laplace lagi, akan diperoleh bentuk seperti ini. Kemudian, untuk menyederhanakannya, kita membuat kesamaan bahwa delta X sama dengan delta Y. Berarti, jika delta X berubah segini, delta Y juga berubah dengan besaran yang sama nilainya. Nah, kalau ini sama, delta X, di sini juga delta X, bisa kita jadikan 1, karena penyebutnya sama ya. Kemudian delta X kuadrat di sini, kita pindah ke ruas sebelah kanan, dikalikan 0, hasilnya tetap 0. Sehingga diperoleh persamaan yang seperti ini. Oke. Kemudian, nah, yang dimana kita menyamakan delta X dengan delta Y itu bisa kita katakan delta X sama dengan delta Y dikarenakan keduanya memiliki dimensi yang sama, yaitu dimensi posisi. Nah, metode ini dikatakan sebagai metode Liebman. Syarat dari metode Liebman yaitu bahwa keduanya memiliki dimensi yang sama. Keduanya memiliki dimensi posisi, maka diperbolehkan kita mengatakan delta X sama dengan delta Y. Nah, kalau misalkan nanti ada delta X dan satunya adalah delta T, ini kan dimensinya berbeda, satunya posisi, satunya waktu. Nah, maka kita tidak boleh menyamakannya, berarti kita tidak boleh menggunakan metode Liebman, gitu. Nah, kembali lagi, dari hasil yang tadi, bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita pindahkan min 4 TI, C ke ruas sebelah kanan. Dia awalnya minus, kalau pindah ke sini dia jadi plus, kemudian 4 kita kembalikan ke sebelah sini, ke ruas sebelah kiri, dia menjadi pembagi. Akan didapatkan persamaan seperti ini. TI, C sama dengan TI plus 1, C ditambah TI min 1, C ditambah TI, C plus 1 ditambah TI, C min 1 dibagi 4. Kemudian, seringkali persamaan ini diperkenalkan persamaan relaksasi, yaitu persamaan untuk agar hasilnya dia konvergen. Nah, di sini ada lambda, di sini ada lambda. Lambda ini nilainya adalah yang kita tentukan. Nah, setelah kita perkenalkan persamaan relaksasi, kemudian kita menghitung EA atau kesalahan relatifnya dengan menghitung
selisih antara T baru dengan T lama, persentase kesalahan. Nah, semakin kecil dari presentasi kesalahan ini berarti perhitungannya akan semakin mendekati nilai yang kita inginkan. Nah, adapun salah satu pengaplikasian dari persamaan Laplace ini adalah digunakan untuk mengetahui distribusi suhu pada suatu kasus fisis. Misalnya di sini adalah kasus distribusi suhu pada plat 2 dimensi. Nah, di sini kita memiliki syarat batas di mana pada suhu pada setiap sisi-sisinya di sini itu nilainya kita buat tetap atau konstan, tidak mengalami perubahan. Dan kita diminta untuk menghitung distribusi pada setiap titik yang ada di tengah-tengah dari plat logam ini. Nah, kemudian dalam perhitungan kita bisa memisalkan suhu awal pada titik yang kita cari di sini di 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya ini kita buat nilai awalnya sama dengan 0 sebelum melakukan perhitungan. Karena kita tidak tahu nilainya berapa. Nah, itu boleh digunakan untuk asumsi. Nah, sesuai yang rumus yang kita ketahui tadi, kita bisa menghitung nilai suhu pada setiap titik ini menggunakan persamaan ini. Kemudian setelah mendapatkan persamaan yang ini tadi, nilai TIJ bisa direlaksasi dengan menggunakan rumusan ini. Dengan lambda adalah faktor atau koefisien relaksasi yang nilainya kita tentukan dari awal. Kemudian kita menghitung perubahan selisihnya menggunakan persamaan EA ini, yang seperti ini. Nah, karena di sini terdapat indeks-indeks dan juga persamaan ini bisa diiterasikan, maka persamaan ini bisa langsung kita komputasikan ke dalam komputer untuk dihitung secara komputasi atau secara numerik. Oke, kemudian kita membahas mengenai analisa numerik persamaan Poisson. Sebenarnya persamaan Poisson ini sama saja seperti persamaan Laplace tadi. Bedanya kalau yang Laplace tadi dia ruas kanan sama dengan 0, kalau yang di sini dia ruas kanan sama dengan suatu fungsi, bisa fungsi X maupun fungsi Y. Nah, kemudian kalau contohnya ya, kalau Laplace itu kan tadi dia sama dengan 0. Nah, maka dia digunakan untuk mengetahui distribusi suhu dan di situ tidak ada sumbernya. Sedangkan kalau Poisson ini juga bisa sama digunakan untuk mengetahui distribusi suhu pada suatu benda, tapi di sini ada suatu fungsi, berarti ada suatu sumber panas di sekitar logam itu tadi. Nah, dia dikategorikan sama juga eliptik, B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Kemudian, untuk menganalisa numeriknya, dia caranya sama seperti persamaan Laplace tadi ya, karena di sini dia mengandung turunan terhadap posisi X dan posisi Y, maka kita bisa menggunakan metode Leibman, seperti persamaan Laplace tadi, yang delta X sama dengan delta Y. Ya, mungkin nanti bisa dicoba. Kemudian untuk analisa numerik persamaan difusi, kita ketahui dulu bentuk umum dari persamaan difusi, yaitu do U per do T min K do kuadrat U per do X kuadrat. Dia sama dengan 0. Nah, bisa kita lihat ya, bentuk ini di sini mengandung turunan terhadap waktu, dan di sini mengandung turunan terhadap posisi, perubahan waktu dan perubahan posisi. Nah, karena dimensinya tidak sama, maka kita tidak bisa menggunakan metode Leibman. Karena syarat metode Leibman tadi balik lagi ya,
dia harus memiliki dimensi yang sama. Sedangkan ini mengandung dimensi waktu dan di sini mengandung dimensi posisi. Nah, persamaan difusi ini kita kategorikan sebagai persamaan parabolik dengan nilai karena diskriminannya sama dengan 0. Nah, metode yang digunakan karena metode Lehmann tidak bisa, maka diperkenalkan 3 metode, yaitu metode eksplisit, metode implisit, dan metode Crank-Nicolson. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah metode eksplisit. Langsung saja ya. Di sini do kuadrat U per do X kuadrat, suku yang kedua, kita numerikkan akan diperoleh bentuk seperti ini. UI plus 1, J, min 2 UI J ditambah UI min 1, J dibagi delta X kuadrat. Nah, ciri dari metode eksplisit adalah titik henti yang digunakan di sini pada waktu sekarang. J-nya semuanya di sini J dibagi delta X kuadrat. Kemudian do U per do T kita numerikan akan hasilnya seperti ini. UI, J plus 1 min UI, J dibagi delta T. Nah, kemudian ini adalah bentuk dari persamaan difusi untuk kasus benda 2 dimensi. Ada perubahan posisi X, perubahan posisi Y. Nanti caranya sama aja, tapi ditambahi sama konstanta K. Letaknya di bawah K ini untuk merepresentasikan perubahan posisi Y. Nah, langsung saja dari hasil numerik itu tadi, persamaan numerik kita masukkan ke persamaan awal dari difusi, akan diperoleh seperti ini. Nah, kemudian delta T ini dia letaknya di bawah, kita pindah ke ruas sebelah kanan dari sama dengan, maka dia akan di atas. Delta T dikali K dibagi delta X kuadrat. Kemudian di sini bisa kita lihat, ini indeksnya J plus 1, ini J, ini indeksnya J, dan J. Nah, kita kumpulkan yang punya indeks J ke ruas kanan dan indeks J plus 1 ruas sebelah kiri. Akan diperoleh seperti ini. Nah, kemudian delta T dan delta K, kemudian delta T, K, dan delta X kuadrat, ini kan merupakan suatu konstanta, maka bisa kita ringkas menjadi lambda. Delta T itu nilai perubahan waktu yang kita tentukan, K itu suatu konstanta, dan delta X juga suatu perubahan posisi yang kita tentukan, besar skalanya berapa, maka bisa kita ringkas menjadi lambda. Nah, bisa dilihat di sini terdapat 3 buah U di posisi sebelumnya yang nilainya sudah kita ketahui. Ini sama kayak ini indeksnya, berarti nilainya sama. Kemudian ini pada posisi setelahnya, namun sudah kita ketahui pada waktu sekarang karena di sini pada posisi sebelumnya dan tapi waktunya sekarang. Jadi semua suku ini kita ketahui nilainya. Nah, maka persamaan ini bisa langsung kita proses di dalam komputasi. Nah, contoh dari penggunaan persamaan Poisson ini digunakan untuk mengetahui distribusi suhu pada, misal di sini ada batang logam. Nah, di sini kita ingin mengetahui suhu pada setiap titik di sini dengan suhu pada setiap ujung-ujungnya sudah kita ketahui. Metode yang kedua untuk menganalisa numerik persamaan difusi adalah metode implisit. Nah, ciri dari metode implisit adalah titik henti yang digunakan adalah saat waktu selanjutnya, J plus 1. Ini ciri dari metode implisit.
Nah, kita numerikan masing-masing suku. Do U per do T sama dengan UI J plus 1 min UI, J dibagi delta T. Kemudian untuk suku yang kedua, do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan UI plus 1 J plus 1 min 2 UI J plus 1 plus UI min 1 J plus 1 dibagi delta X kuadrat. Nah, kemudian dua bentuk numerik ini kita substitusikan ke bentuk dari persamaan difusi, akan diperoleh seperti ini. Nah, setelah kita dapat, sama caranya seperti yang metode eksplisit, delta T kita pindah ke ruas sebelah kanan menjadi di atas ya, K dikali delta T dibagi delta X kuadrat. Kemudian karena K dan delta T dan delta X kuadrat nanti suatu konstanta, kita ringkas menjadi lambda di sini. Nah, seperti itu akan diperoleh bentuk seperti ini. Oke, setelah itu kita kumpulkan suku-suku yang punya indeks J plus 1 ke ruas sebelah kiri, kemudian yang punya indeks J saja ke ruas sebelah kanan. Akan didapatkan persamaan seperti ini. Nah, bisa dilihat dari persamaan ini terdapat 3 buah data U di waktu selanjutnya di posisi yang berbeda. Nah, karena nilai ketiga data ini belum kita ketahui, maka persamaan ini tidak bisa kita selesaikan karena ada 3 data yang belum kita ketahui nilainya, sehingga kita tidak bisa melakukan perhitungan secara komputasi karena datanya belum diketahui. Nah, hal ini memaksa kita untuk menyelesaikan persamaan ini secara simultan atau secara bersamaan. Nah, biasanya metode yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan secara simultan, secara matematis biasanya kita menggunakan matriks. Jadi, di sini kita akan merekonstruksi matriks. Kita tulis lagi persamaannya seperti ini. Nah, kemudian kita urutkan ya. Di sini indeks J-nya sudah sama semua di sini dan J saja di sebelah sini. Kemudian kita urutkan yang I-nya. I mulai dari indeks suku dengan indeks terkecil, I-1. Kita taruh di sini. Kemudian yang punya indeks I ada suku yang ini sama yang ini, kita kumpulkan jadi seperti ini. Kemudian indeks I plus 1 yang ini jadi di sini. Nah, ini adalah persamaan umum untuk rekonstruksi matriks di setiap titik. Kemudian kita melakukan pemeriksaan untuk membuat untuk membuat suku pada matriks lagi. Kita periksa persamaan ini pada I sama dengan 1 atau titik setelah titik awal. Nah, kita substitusikan I sama dengan 1 ke persamaan yang merah ini, akan diperoleh hasil yang seperti warna hitam ini. Nah, kemudian bisa dilihat di sini ada U0 J plus 1. Nah, kita kembali lagi ke syarat batas tadi ya, bahwa data U0 pada posisi daerah batas ini nilainya dia konstan. Maka karena nilainya konstan, bisa kita pindah ke ruas sebelah kanan. Gitu. Maka akan diperoleh persamaan yang biru seperti ini. Nah, kita sudah dapat dua persamaan untuk rekonstruksi matriks, ada merah dan biru. Kemudian kita melakukan pemeriksaan lagi pada I sama dengan N-1 atau pada posisi sebelum akhir dari batang logam, contohnya seperti itu ya. Nah, I sama dengan N-1 kita
substitusikan ke persamaan yang merah ini tadi, diperoleh persamaan seperti yang warna hitam di sebelah sini. Nah, kemudian UN ini kembali lagi ke yang awal tadi ya, karena UN ini letaknya yaitu di daerah batas nilainya dia tetap tidak mengalami perubahan atau konstan, maka kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi seperti ini, persamaan warna hijau ini. Nah, karena kita sudah dapat 3 persamaan ini, kita bisa merekonstruksi matriks. Ini kita tulis lagi ya, ketiga persamaan warna biru, merah, dan hijau. Nah, kemudian kita rekonstruksi matriks. Karena yang kita cari kan U1J plus 1, U2J plus 1, sampai seterusnya UN-1J plus 1. Kita buat ini dulu. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang di sebelah sini. U1J plus 1 ini, dia konstannya di sini adalah 1 plus 2 lambda. Kemudian U2J plus 1 di sini ada min lambda. Kemudian yang di sini dia tidak punya suku, U3J plus 1, U4J plus 1 seterusnya. Dia tidak punya, maka 0. Sampai seterusnya. Sampai nilai yang ingin kita ketahui. Kemudian yang merah ini persamaan umum untuk yang di dalam matriks di sini, bukan yang batas-batas ini. Kalau kita masukkan I sama dengan 2, maka akan diperoleh suku yang ini. Kemudian pada saat I sama dengan 3, kita masukkan ke sini juga, nanti akan diperoleh suku-suku yang di matriks sebelah sini, nilainya seperti ini, dan seterusnya. Kemudian yang hijau ini adalah matriks untuk batas bawah dari matriks di sini. Nah, kemudian sama dengan nilai yang ini juga, dan ini kita masukkan. Nah, kemudian nilai yang di sini semua kita sudah mengetahui nilainya semuanya, yaitu data yang kita ketahui saat ini. Dan di sini merupakan konstanta semuanya, dan di sini adalah data U yang kita cari di waktu selanjutnya. Nah, kalau sudah bentuk matriks seperti ini, bisa diselesaikan langsung secara matematis dengan memindahkan suku yang matriks yang di sini ke ruas sebelah kanan, dia menjadi pembagi matriks. Nah, sudah diperoleh bentuk persamaan ini dan bisa diproses secara numerik menggunakan komputasi. Nah, kemudian adalah metode Crank-Nicolson. Nah, metode Crank-Nicolson ini dia menggabungkan antara metode eksplisit dan metode implisit. Nah, kita tulis kembali persamaan difusinya, kemudian kita numerikkan seperti tadi caranya. Untuk do U per do T diperoleh seperti ini, kemudian do kuadrat U per do X kuadrat. Di sini dia menggabungkan antara metode eksplisit, ini metode eksplisit, dan ini metode implisit. Dia gabungkan dan dia rata-ratakan. Nah, caranya tadi sama ya, kita substitusikan keduanya ke bentuk awal dari persamaan difusi, diperoleh seperti ini. Ya, kemudian yang sama tadi juga, delta T pindah ke sini, kemudian K, delta T, dan delta X disederhanakan menjadi lambda. Ini 2 tetap 2. Nah, diperoleh persamaan seperti ini. Kemudian yang punya, kita mengelompokkannya, yang punya indeks J plus 1 di ruas sebelah kiri, dan yang punya indeks J di ruas sebelah kanan. Akan diperoleh persamaan yang seperti ini. Nah, kemudian setelah kita mengelompokkan yang punya indeks J plus 1 di ruas sebelah kiri dan indeks J di ruas sebelah kanan. Nah, bisa kita ketahui bahwa yang punya indeks J di sini adalah data-data U pada waktu selanjutnya. Berarti nilai yang ini belum kita ketahui. Ada 3 posisi
di waktu selanjutnya yang belum kita ketahui. Kemudian yang di sini adalah data pada waktu saat ini, berarti nilainya sudah kita ketahui. Nah, sama lagi seperti yang metode implisit tadi, karena terdapat 3 posisi pada waktu selanjutnya dan nilainya belum diketahui, maka kita harus melakukan rekonstruksi matriks lagi, karena kita harus menyelesaikannya secara simultan, seperti metode eksplisit itu tadi. Nah, sebelumnya kita kumpulkan ya, yang punya indeks, di sini sudah J+1 semuanya, di sini sudah indeks J semuanya. Kita urutkan yang punya indeks I+1 di sini. Kemudian yang punya indeks I di sini. Ada suku ini dan ini. Jadi 1 seperti ini. Kemudian yang punya indeks I-1 yang ini dari yang di atas sebelah sini. Kemudian sama dengan UI J yang di sini karena nilainya tetap, jadi tidak perlu kita kelompokkan. Tapi kalau mau mengelompokkan juga tidak apa-apa. Nah, kemudian untuk menghilangkan 1/2 penyebut 2 di sini, menghilangkan pecahan, kita kalikan 2, akan diperoleh persamaan yang di bawah ini. Nah, kemudian kita melakukan rekonstruksi matriks. Karena tadi ya, dia persamaan ini tidak bisa langsung diselesaikan secara komputasi numerik, maka dikerjakan secara simultan atau bersamaan. Nah, kita buat persamaan yang pertama untuk rekonstruksi matriks suku yang pertama. Nah, di sini ada persamaan yang warna merah ini. Nah, kemudian pada I sama dengan 1, kita rekonstruksi untuk suku matriks yang kedua, kita periksa pada I sama dengan 1, atau di posisi setelah awal. Nah, kalau I sama dengan 1, seperti cara yang tadi yang implisit, akan diperoleh persamaan seperti ini. Kemudian U0, balik lagi ke syarat batas tadi bahwa U0 suhu pada ujung itu dia nilainya konstan, maka bisa kita pindah ke ruas sebelah kanan, akan didapat seperti persamaan warna biru ini. Kemudian kita periksa lagi pada I sama dengan N-1 atau pada posisi sebelum akhir. Nah, kalau kita substitusikan I sama dengan N-1 ke persamaan yang warna merah ini, didapatkan persamaan seperti ini. Nah, di sini ada suku lambda UN. Nah, UN ini nilainya dia konstan, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Nilainya dia konstan, maka kita pindah ke ruas sebelah kanan. Jadinya persamaan warna hijau ini. Nah, karena kita sudah dapat 3 persamaan yang itu tadi, warna biru, merah, dan hijau, langsung saja kita rekonstruksi menjadi matriks seperti cara yang sama dengan metode implisit, nanti diperoleh bentuk seperti ini. Nah, di sini adalah U di waktu selanjutnya, dan di sini adalah U yang kita ketahui nilainya saat ini. Nah, karena untuk mencari nilai yang di sini, langsung saja kita pindahkan dengan aturan matriks yang di sini pindah ke ruas sebelah kanan menjadi pembagi seperti cara yang pertama tadi ya, yang metode implisit tadi. Nah, sekarang kita masuk ke analisa numerik persamaan gelombang. Bentuk umum dari persamaan gelombang do kuadrat U per do T kuadrat min C kuadrat do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 0. Nah, persamaan ini dikategorikan ke persamaan hiperbolik karena diskriminannya bernilai lebih besar dari 0. Nah, adapun kondisi awalnya didefinisikan Ux,0 sama dengan Fx, yaitu nilai pada saat awal U di sini adalah
sebuah fungsi. Maka ketika diturunkan terhadap T, dia juga merupakan suatu fungsi yang lain. Kemudian UA, T kita simbolkan sebagai UA. Dia adalah nilai U pada posisi awal yang nilainya konstan. Kemudian UBT sama dengan UB. Dia nilai U pada posisi akhir yang nilainya konstan. Nah, di sini penyimbolannya ya, yang I menyimbolkan representasi posisi dan J representasi dari waktu. Kemudian kita numerikan persamaan gelombang di sini akan diperoleh bentuknya seperti ini. Yang di sini yang berubah adalah indeks I karena perubahan posisi X, dan yang di sini dia yang berubah adalah indeks J karena diturunkan terhadap T atau waktu. Kemudian kedua persamaan dimasukkan ke persamaan umum gelombang tadi, diperoleh seperti ini. Nah, kemudian delta T seperti cara yang tadi dipindah ke sini menjadi C kuadrat, delta T kuadrat, dan delta X kuadrat. Nah, persamaan ini kita sederhanakan karena tadi ya, dia konstanta, dia kita simbolkan lambda kuadrat. Diperoleh persamaan seperti yang merah ini. Nah, ternyata setelah dilihat persamaan ini, dia bermasalah saat I sama dengan 0 dan di saat J sama dengan 0, atau pada posisi awal dan pada T awal, waktu awal. Karena pada saat nilainya dimasukkan, maka dia nilai yang dilingkari ini, dia nilainya nanti di luar dari kondisi. Masa ada waktu T-1, posisi X-1, kan itu tidak mungkin ada. Nah, makanya kita analisa, kita seperti cara yang tadi untuk difusi, kita perkenalkan 3 metode, eksplisit, implisit, dan Krenig-Nielsen. Nah, untuk yang persamaan gelombang, yang pertama kita bahas dengan metode eksplisit. Nah, di sini kita pindahkan untuk yang dari persamaan yang tadi di kotak merah itu, kita pindahkan yang punya yang suku ini 2UI, J ke ruas kanan, dan yang di sini ke ruas kanan juga. Akan diperoleh persamaan seperti ini. Nah, tadi ya yang bermasalah yang pada saat I0 dan J0. Maka di sini persamaannya bermasalah ya, karena di luar kondisi itu tadi. Nah, maka kita akan menggunakan syarat batas. Di sini UI-1, J adalah UA dan UB, seperti yang nilainya seperti yang tadi. Nilai U untuk I sama dengan 0 diperoleh dari syarat batas. Nah, kemudian do U per do X adalah suatu fungsi Gx. Dan kemudian UI, J plus 1 min UI J min 1. Di sini kita mengambil 2 bias, maka dibagi 2 delta T. Di sini sama dengan G. Nah, maka UI J min 1 bisa kita tulis kembali, ini dipindah ke ruas sebelah kanan menjadi 2 delta T dikali G. Kemudian J plus 1 pindah ke kanan juga akan dapat seperti ini. Nah, UI J min 1 diperoleh persamaan seperti ini. Nah, kemudian persamaan ini kita substitusikan ke persamaan yang ini tadi. Akan diperoleh seperti yang warna hitam ini. Setelah kita mendapatkan persamaan yang di hitam ini, nah, di sini kita akan mendapatkan persamaan seperti yang di kotak hijau ini. Nah, di sini ada persamaan yang pertama di sini seperti berikut ini. Persamaan ini digunakan untuk mengetahui UI J plus 1 untuk kondisi apapun selain pada waktu T sama dengan 0. Kemudian untuk kondisi saat J sama dengan 1 atau T sama dengan 1,
akan diperoleh nilai yang seperti ini. Nah, kedua persamaan ini sudah bisa diproses secara komputasi sesuai analisa numerik, yaitu menggunakan metode eksplisit. Nah, kemudian metode yang kedua yaitu metode implisit. Nah, balik lagi ke persamaan yang sudah kita kotaki merah itu tadi. Nah, di sini kita membuat nilai pendekatan bahwa nilai U di sebuah titik di waktu saat ini adalah rata-rata dari waktu sebelumnya dan sesudahnya. Maka kita bisa tulis seperti ini. UI J pada waktu sekarang adalah waktu sebelumnya dan waktu sesudahnya dirata-ratakan. Waktu sebelumnya dan waktu sesudahnya dirata-ratakan. Nah, kemudian UI, J ini disubstitusikan ke persamaan yang merah itu tadi. Ke sini in dan ini dan juga ini dan juga ini. Akan didapatkan persamaan seperti ini. Nah, di sini ada 2 dan 2 bisa dicoret, ini juga sama. Nah, kemudian di sini bisa kita lihat ya. Ada UI, kita kumpulkan yang di sini UI J-1 ke sebelah sini dan UI J+1 pindah ke ruas sini. Nanti kita lakukan perhitungan akan diperoleh persamaan seperti ini. Nah, dari persamaan tersebut terdapat 3 titik U yang akan datang dan 3 titik U sebelumnya. Di sini ini adalah 3 titik U yang akan datang dan ini adalah 3 titik U sebelumnya, J-1. Nah, sebagaimana yang sudah tadi pada persamaan difusi, maka kita selesaikan secara simultan menggunakan matriks. Nah, ini adalah perhitungan-perhitungan untuk melakukan rekonstruksi matriks. Nah, kemudian setelah tadi menggunakan metode eksplisit dan metode implisit, selanjutnya kita menggunakan deret Taylor. Nah, kita ketahui deret Taylor bentuknya adalah yang di kotak kuning seperti ini. Sudah tadi di awal tadi sudah kita perkenalkan. Kemudian yang ini adalah persamaan dari persamaan gelombang seperti ini. Nah, kemudian kita permudah ya, yang di sebelah sini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan dan kita kumpulkan indeks-indeks yang sama di sini. Yang di sini punya indeks C keduanya dan di sini punya indeks C-1. Nah, kemudian selain untuk yang indeks UI, J diubah menggunakan deret Taylor. Untuk UI J+1 bentuknya adalah seperti ini. Kalau kita masukkan ke deret Taylor, kemudian UI+1 akan bentuknya seperti ini. Nah, di sini kita ambil saja sampai 5 suku. Kemudian yang di sini juga sama, UI J-1 dan UI-1, J. Nanti silahkan dipelajari bagaimana mengubah dari ini ke bentuk deret Taylor. Seperti ini nanti hasilnya. Nah, kemudian kita lakukan eliminasi ya. Eliminasi. Di sini persamaan yang di sini kita tulis semuanya plus flat sama dengan 0. Kemudian yang pengubahan dari deret Taylor yang di sini kita masukkan ke sebelah sini. Nah, yang UI, J tidak kita rubah, berarti nilainya tetap sama seperti ini ya. Kita jumlahkan. Nah, nanti silakan dipelajari sendiri bagaimana
bagian mana yang bisa saling menghilangkan. Nah, di sini bisa dilihat ini menghilangkan yang di sini, ini menghilangkan yang di sebelah sini. Nah, ini juga menghilangkan yang sini, ini juga sama. Seperti itu. Nah, nanti hasil akhirnya akan diperoleh persamaan yang seperti ini. Nah, persamaan yang di sini, ini adalah bentuk dari persamaan gelombang yang bisa kita hitung menggunakan komputasi secara numerik. Kemudian yang di sini adalah faktor koreksi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.